Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai proses inovasi pendidikan. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Tiara Syala, NPM 1810631050129 dari kelas 6D. Pertanyaan pertama, jelaskan pengertian tentang proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi ialah proses yang dilalui atau dialami individu sebagai unit pengambil keputusan yang lain, mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian dilanjutkan dengan keputusan setuju terhadap inovasi, lalu penetapan keputusan menerima atau menolak inovasi, lalu implementasi inovasi, dan yang terakhir konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Pertanyaan kedua, apa saja faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan? Ada dua faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Untuk faktor internal diantaranya adalah pembelajaran, yang kedua penilaian, yang ketiga iklim sekolah, dan yang terakhir kurikulum. Untuk faktor eksternalnya terdiri dari yang pertama ekonomi, yang kedua pasar, yang ketiga pengaruh regulasi, dan yang terakhir birokrasi. Pertanyaan ketiga, jelaskan mengapa dalam proses keputusan inovasi tidak dapat berlangsung seketika tetapi harus membutuhkan jangka waktu yang panjang. Karena proses keputusan inovasi merupakan serangkaian kegiatan yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu, sehingga individu atau organisasi dapat menilai gagasan yang baru itu sebagai bahan pertimbangan untuk selanjutnya akan menolak atau menerima inovasi dan menerapkannya. Nah, menurut Roger, proses keputusan inovasi terdiri dari 5 tahap, yaitu tahap pengetahuan, yang kedua itu tahap rujukan, ketiga itu tahap keputusan, yang keempat tahap implementasi, dan yang terakhir tahap konfirmasi. Oleh sebab itu, dalam proses pengambilan keputusan inovasi membutuhkan jangka waktu yang relatif lebih lama atau tidak bisa langsung. Pertanyaan selanjutnya, sebutkan dan jelaskan ciri pokok keputusan inovasi yang membedakannya dengan tipe keputusan lainnya. Ciri pokok keputusan inovasi dan merupakan perbedaannya dengan tipe keputusan yang lain ialah dimulai dengan adanya ketidaktentuan tentang sesuatu inovasi itu sendiri. Nah, contohnya, mengambil keputusan untuk mengganti penggunaan kompor minyak dengan kompor gas yang sebelumnya belum pernah mengetahui tentang kompor gas, maka keputusan ini adalah keputusan inovasi. Proses pengambilan keputusan mau atau tidak mau menggunakan kompor gas dimulai dengan adanya serba ketidaktentuan tentang kompor gas. Masih terbuka berbagai alternatif, mungkin lebih bersih, lebih hemat, lebih tahan lama, tetapi juga mungkin berbahaya dan sebagainya. Untuk sampai pada keputusan yang mantap menerima atau menolak kompor gas perlu informasi. Dengan kejelasan informasi akan mengurangi ketidaktentuan dan berani mengambil keputusan. Pertanyaan terakhir, Zellman, Duncan, dan Holbach tahun 1973 membagi proses inovasi dalam organisasi menjadi dua tahap, yaitu tahap permulaan atau initiation stage dan tahap implementasi atau implementation stage. Jelaskan langkah-langkah pada dua tahapan, yaitu tahapan permulaan dan tahapan implementasi. Di tahap permulaan ini ada 3 langkah. Langkah pertama itu langkah pengetahuan dan kesadaran. Sebelum inovasi dapat diterima, calon penerima harus sudah menyadari bahwa ada inovasi, dan dengan demikian ada kesempatan untuk menggunakan inovasi dalam organisasi. Yang kedua, langkah pembentukan sikap terhadap inovasi. Dalam tahap ini, anggota organisasi membentuk sikap terhadap inovasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap terhadap inovasi memegang peranan yang penting untuk menimbulkan motivasi untuk ingin berubah atau mau menerima inovasi. Paling tidak ada dua hal yang dari dimensi sikap yang dapat ditunjukkan anggota organisasi terhadap adanya inovasi, yaitu yang pertama itu sikap terbuka terhadap inovasi, dan yang kedua memiliki persepsi tentang potensi inovasi.
Langkah ketiga yaitu langkah pengambilan keputusan. Pada langkah ini, segala informasi tentang potensi inovasi dievaluasi. Jika unit pengambil keputusan dalam organisasi menganggap bahwa inovasi itu memang dapat diterima dan ia senang untuk menerimanya, maka inovasi akan diterima dan diterapkan dalam organisasi. Di tahap implementasi, pada langkah ini kegiatan yang dilakukan oleh para anggota organisasi ialah menggunakan inovasi atau menerapkan inovasi. Nah, di sini ada dua langkah. Langkah pertama itu langkah awal atau permulaan implementasi. Pada langkah ini, organisasi mencoba menerapkan sebagian inovasi. Misalnya, setelah dekan memutuskan bahwa semua dosen harus membuat persiapan mengajar dengan model satuan acara perkuliahan, maka pada awal penerapannya, setiap dosen diwajibkan membuat untuk satu mata kuliah dulu, sebelum nanti akan berlaku untuk semua mata kuliah. Yang kedua, langkah kelanjutan pembinaan penerapan inovasi. Jika pada penerapan awal telah berhasil, para anggota telah mengetahui dan memahami inovasi, serta memperoleh pengalaman dalam menerapkannya, maka tinggal melanjutkan dan menjaga kelangsungannya saja. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.